Dok, kok kelihatan buram ya dok? Dok? Dok, buram dok? Iya, iya dok. Oh, sebentar, tunggu saya periksanya. Sebentar ya. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini RSI Unisma mengadakan sebuah acara IG Live di mana saya sebagai narasumber. Perkenalkan, saya Dr. Irma Septavera atau biasa dipanggil Dr. Tata. Kenapa sih kita mengadakan acara hari ini? Karena hari ini adalah Hari Penglihatan Sedunia atau seperti ini, World Sight Day, atau kalau di bahasa Jawa itu Dintene Peninggalan Sak Dunia. Aduh gimana ya, ini seperti itu. Jadi di hari ini seluruh dunia merayakan Hari Penglihatan dan temanya adalah Hope in Sight atau kita sebut harapan dari penglihatan kita. Temanya sangat luas dan saya di sini hanya ingin memberikan sedikit penjelasan tentang kondisi kesehatan mata pada umumnya. Mata itu sesuatu yang sudah sangat banyak dibicarakan dan bahkan dibuat pantun seperti contohnya dalamnya hati seperti melihat pandangan ke mata bagaimana gitu ya, atau ingin tahu hatinya seseorang lihat dari matanya. Tapi itu memang benar loh. Dengan melihat ke mata seseorang, kita bisa tahu kondisi kesehatannya dia, refleksi kehidupannya dari muda sampai tua, dan juga dengan memperbaiki kesehatan mata seseorang, artinya kita memberi harapan hidup yang lebih besar. Gampangannya seperti ini. Kalau helm ya. Terus, 2, selalu kita pakai dimanapun, terutama pada waktu naik kendaraan. Ketiga, kenapa saya bawa helm? Karena helm ini sekarang saya lihat mulai dilupakan. Dilupakan oleh apa? Dilupakan oleh, mohon maaf, bukan dilupakan. Jadi kan sekarang kita sedang corona ya. Corona semuanya pakailah masker. Semua masker diciptakan. Ada masker kain, ada masker bedah, masker sehari-hari. Ternyata ketika orang pakai masker dianggap sudah tidak perlu pakai helm. Padahal naik kendaraan kan harus pakai helm. Ya. Jadi sekarang sekalian saya jelaskan dengan gambaran seperti ini. Mata kita itu bentuknya seperti bulatan. Ada dari depan, tengah, belakang. Gambarannya ya seperti helm ini. Bagian depan, bagian tengah yang mengisi helm, dan bagian belakang yaitu di sini. Ya. Dan penglihatan kita, kualitas penglihatan kita dipengaruhi kualitas dari depan, dari tengah, dan juga yang belakang. Itu semua satu kesatuan. Dan dokter mata akan berusaha mengobati atau membantu pasien mata manapun tergantung dari kelainan yang dirasakannya. Tadi, pada waktu awal dimulai acara, semuanya melihat kan ada pandangan kayak burung-burung gitu ya. Ada kayak gelap-gelap, ngeblur, atau orang bilang kayak ada kabutnya dong, atau ada bintik-bintik hitam jalan-jalan dong, macam-macam. Tergantung dia kelainannya ada di mana. Dari depan itu yang ini ya. Nah, ini ibaratnya itu bagian depan mata kita. Bagian depan berarti dia sama seperti kaca helm ini. Kalau masih baru, masih fresh, baru beli, kinclong, dia sangat jelas, mulus sekali ya. Bahkan dipakai pun seperti tidak pakai helm, karena masih sangat jelas. Ketika sudah agak lama, dia kena goresan. Jadi mulai keruh. Artinya seiring usia memang akan bertambah buram. Kenapa? Karena faktor usianya itu yang kita sering sebut sakit katarak ya. Terus tapi juga bisa karena trauma atau kecelakaan. Karena dia paling depan, jadi ketika kita bilang, wah, pecah deh di mata juga bisa seperti itu. Jadi karena dia paling depan, maka dia bisa luka, bisa pecah, macam-macamnya. Nah, terus bagian dalam ini kan kosong, tapi sebenarnya ini cuma perumpamaan aja. Jadi kalau kita misalnya bagian depannya sudah bermasalah, terus luka kena ke dalam, maka dalamnya pun juga akan luka. Sedangkan saraf di belakang sini bisa dibayangkan ya. Nah,
Sesuai posisinya, sakit mata itu tergantung dari di mana sakitnya, depan, di tengah, atau di belakang. Keluhannya juga beragam. Pasien bisa terkena semua itu atau cuma satu bagian saja. Dan seiring usia, jenis penyakit yang bisa terjadi juga bermacam-macam. Makanya kita selalu membagi dan selalu bertanya kepada pasien, usianya berapa, keluhan utamanya apa, mulai kapan, sudah pernah dikasih obat apa. Dan kalau yang sudah cukup berusia atau yaitu usia 40 tahun, maka pertanyaannya juga lebih banyak. Kita tanya, apakah ada sakit kencing manis? Apakah ada sakit darah tinggi? Kok kenapa sih tanya seperti itu, Dok? Kan saya pernah itu ya. Ya, itu adalah penyakit-penyakit yang memang diderita sebagian besar masyarakat dunia. Karena pola hidup kita yang kurang sehat, kurang olahraga, pola makan yang sekarang cenderung junk food, cenderung banyak gula, banyak tepung, sehingga akhirnya tubuh tidak sehat. Kembali ke bagian mata tadi, di hari ini saya ingin memberikan penjelasan bahwa untuk bisa mengembalikan penglihatan kita itu berawal ada 3 langkah. Pertama, prinsipnya kita mencegah. Mencegah jangan sampai kita terkena sakit mata. Di mana-mana mencegah itu lebih mudah daripada mengobati. Dan memang ketika kita datang ketika sudah sakit, itu pasti tidak enak kan? Jangankan sakit di mata, kita cuma kepala pusing, mata ikut pusing, ikut sakit ya. Padahal kita lagi demam, mata ikut rasa panas. Nah jadi intinya semua harus kita cegah. Kita harus hidup sehat, menjaga penglihatan kita, dan juga tubuh yang sehat. Kalau yang tubuh yang sehat otomatis ya kita makan yang bergizi, kita olahraga, pola tidur yang rutin, tidak sampai terlalu stres. Itu untuk tubuh kita. Untuk mata, maka pencegahan dilakukan dengan cara yang paling pertama, paling basic atau paling dasar, yaitu dengan mengatur pola membaca kita. Cara membaca yang benar, 30 cm, duduknya yang benar, jadi bukan gini. Kadang tuh ya, sekarang kan sudah pakai sling kita WFH ya, bacanya gini. Dekat banget, padahal harusnya jarak 30 cm. Terus, nanti setelah itu kalau nggak dekat, saya jauh, saya jauh, tapi bacanya gini. Jadi badannya jadi nggak enak, ininya kaku, itu juga bikin nggak enak. Ya, terus setelah itu kelebihannya, jadi karena sekarang sudah teknologi tinggi, kan semua sudah pakai gadget ya, bukan promosi loh ya, pakai gadget, maksudnya nunjukin gadgetnya, alat elektroniknya. Nah, jadi orang lupa dengan fungsi cahaya di sekitar, karena merasa sudah ada cahaya dari sini. Begitu ruangannya sudah gelap, nggak keras kan, karena yang diterangkan cahaya di sini. Padahal itu nggak benar ya, karena kalau misalnya ini ruangan gelap, bahkan jadinya akhirnya lampu dimatikan, terus biar kayak efek lihat film-film gitu, ininya diterangin jring, itu bikin penglihatan kita makin tidak nyaman. Awal-awal mungkin enak, tapi nanti 1 minggu, 2 minggu pasti akan datang dan terus mengeluh, Dok, mata saya kok panas ya, mata saya kok ganjel ya, kok berair ya. Jadi matanya kelelahan dan juga nanti lama-lama tambah buram gitu ya. Itu dari situ. Terus yang saya katakan tadi, yang saya katakan mencegah supaya tidak terkena sakit mata dari hal yang paling sederhana, yaitu cara membaca yang baik dan benar. Banyak sekali sudah artikel-artikel tentang itu, tapi saya lihat sekarang cenderung orang sudah mulai melupakan karena adanya gadget itu. Lalu setelah itu kalau sudah mencegah, maka kita mengobati. Mengobati artinya sudah masuk ke tahap kedua. Anda sudah sakit, adik-adik atau tante atau papa, mama sakit, akhirnya datanglah ke dokter mata. Itu yang kita sebutkan mengobati. Kalau waktu begitu sakit awal datang, terus kita periksa, alhamdulillah ya, kita masih bisa bantu dengan cepat. Cuma cenderungnya yang sering tidak kita sadari, mata kita itu ada 2, ada kanan, ada kiri. Cenderung pasien itu atau Anda semua baru akan datang
ketika dua-duanya sudah sakit. Kok bisa? Karena Allah itu menciptakan mata dua sehingga saling melengkapi. Ya, jadi ketika satu mata sakit, karena mata yang satu masih sehat, akhirnya tidak terasa. Begitu nanti ternyata mata satu yang masih sehat itu ikut sakit, baru deh kerasa dan akhirnya baru periksa. Nah, kalau sudah seperti itu, cenderung sudah cukup terlambat. Akhirnya hasil yang didapatkan pun tidak maksimal. Jadi saya mau menjelaskan, tujuan saya juga menjelaskan hal ini adalah kita harus lebih peka dengan penglihatan kita dan jangan menunda-nunda untuk periksa ke dokter mata. Bahkan sekarang sudah ada loh program pemeriksaan berkala ya di sekolah-sekolah, terutama untuk penglihatan dasar. Jadi untuk refraksi atau membaca itu biasanya dilakukan di sekolah-sekolah oleh teman-teman tenaga kesehatan lainnya untuk screening atau istilahnya menyeleksi, melihat. Jadi semua diperiksa untuk baca papan tulis jarak 6 meter. Loh kok nggak bisa? Dan ini perlu diperiksa lebih lanjut, dikirim ke dokter mata. Tapi kalau memang ternyata belum sempat ikut screening yang itu, nggak apa-apa, rutin aja diperiksakan minimal 6 bulan sekali atau setahun sekali, minimal sekali dalam seumur hidup. Periksakanlah mata Anda ya, walaupun Anda merasa oh saya nggak ada apa-apa, gitu ya. Jadi untuk bisa mengobati semakin bagus kalau diketahui dari awal. Setelah itu jika ternyata sudah mencegah kok masih sakit, kayaknya kita obati kok masih nggak sembuh-sembuh ya dok, gitu ya. Nah, memang pada kondisi-kondisi tertentu ada yang kita sudah maksimal mengobati, tapi memang mata tidak bisa kembali ke kondisi normal. Ya, sudah diusahakan semaksimal mungkin, tapi karena kerusakan yang terjadi terlalu parah, sehingga tetap tidak nyaman. Nah, di sini dokter mata, tenaga kesehatan, dan juga Anda sebagai pasien, kita harus kerjasama sehingga saling memahami. Dengan saling memahami, maka semua anjuran-anjuran yang diberikan bisa dilakukan dengan hati yang tenang, hati yang terbuka, dan insya Allah dengan seperti itu maka bisa didapatkan pengobatan yang lebih maksimal lagi. Intinya, dalam semua kondisi penyakit, kita selalu punya harapan untuk bisa sembuh. Kesembuhan di mata artinya adalah penglihatan yang maksimal, penglihatan yang berkualitas. Itu sebabnya di hari penglihatan sedunia hari ini kita menggunakan tema Hope Inside, harapan dalam sebuah penglihatan. Karena memang dengan penglihatan yang berkualitas kita bisa menikmati hidup yang berkualitas. Kalau dulu bukan sampai sekarang pun ya ada orang yang sakit gigi tidak ada artinya dibandingkan sakit hati. Saya sebagai dokter mata, sakit di mata bukan berarti tidak sakit gigi ya, tapi sakit di mata bisa bikin hati ikut sakit. Kenapa? Karena nggak enak ya. Tadi kan sudah lihat ya, ketika burung-burung di awal, aduh burung sampai dikucek-kucek. Kenapa ini kok nggak bisa? Ternyata permasalahannya bukan di depan, tapi di belakang. Mata dikucek-kucek, kok masih nggak enak, malah makin merah. Ini jadi nambah, selain yang hitam-hitamnya, burung-burungnya malah tambah merah di matanya. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa apapun yang kita makan, kita konsumsi bisa mempengaruhi penglihatan kita. Intinya, kualitas penglihatan kita juga ditentukan oleh kualitas hidup kita. Kualitas hidup kita dari mana? Dari makanan kita, dari minuman kita, olahraga kita, waktu tidur kita, dan semuanya. Semua menjadi satu kesatuan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan untuk memberikan komen untuk bertanya di situ. Terima kasih. Semoga semuanya bisa mendapatkan penglihatan yang maksimal dari hari ini sampai seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.